Kayaknya ini semua dialami oleh semua ibu-ibu yang yang bekerja mungkin ya, bahkan mungkin nggak bekerja pun pasti selalu ada pertanyaan, have I given enough, am I a good mom, am I a perfect mom gitu kan. Pasti selalu ada pertanyaan seperti itu, dan dulu pun juga saya selalu berpikir dan bertanya seperti itu gitu, sampai one day I realize dan saya sadar bahwa actually my kids they don't need a perfect mom. Mereka tuh nggak butuh mama yang sempurna gitu. They just need a happy mom. Mereka butuh mamanya yang bahagia, yang kalau spend time sama mereka tuh ya udah we happy, just being happy gitu, being there with them gitu. Dan menurut saya itu enough ya. Sometimes I'm not the perfect mom, saya nggak bisa masak. Wah, ketahuan ya. Iya, udah gitu juga saya juga orangnya bukan orang tipe yang suka bersih-bersihin, beres-beresin rumah gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa rumah agak sedikit berantakan, nggak apa-apa nggak bisa masak gitu. Tapi at least I'm always there for my kids gitu. Saya selalu ada untuk bisa spend time sama mereka, untuk quality time malam-malam sebelum mereka tidur. Kalau mereka butuh saya juga pasti ada gitu. Dan itu it changed a lot of my perception sih tentang being a good mom or a happy mom. Makanya saya bersyukur dari awal saya selalu percaya bahwa ketika saya waktu itu menikah dengan suami saya, ya iyalah ya, masa menikah dengan jadi ketika saya menikah waktu itu membangun rumah tangga, jadi kita tuh selalu punya kita make a decisions and make a commitment. Jadi kita selalu bilang, semua orang itu pasti akan punya caranya masing-masing. Orang tua kita punya caranya masing-masing, mertua saya juga punya caranya masing-masing, tetangga juga punya caranya masing-masing, dan itu pasti berbeda. Nggak ada yang sama, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada yang mana sesuai dengan konteksnya gitu, yang mana yang kamu yakini. Nah makanya dari awal ketika waktu itu kita menikah dan waktu itu belum punya anak, tapi ya kita decide whatever happens itu ya kita harus bisa mendecide peraturan kita sendiri. Kita harus bisa mendecide bagaimana nih cara kita mau mendidik anak kita, yang mana yang terbaik buat anak kita. Jadi ya selalu cara yang paling benar adalah cara yang memang sesuai dengan ya keluarga kita gitu, yang mungkin berbeda dengan orang-orang gitu, tapi dengan seperti itu ya saya tahu dan saya yakin bahwa ya saya nggak akan ngerasa sedih atau dibanding-bandingkan. Is okay karena ya this is our family kan, kita punya ininya sendiri, kita punya peraturan sendiri, kita punya caranya sendiri gitu. Tapi yang paling penting itu harus selalu dikomunikasikan. Tapi komunikasikannya dengan siapa? Berarti ya dengan suami dan dengan anak-anak, support sistemnya. Dan maka kita selalu cek juga ke anak kita gimana, what do you think? Saya selalu melibatkan mereka. Pernah nggak sih kehilangan motivasi atau kehilangan rasa percaya diri? Pastinya pernah. Karena kan yang namanya juga perasaan itu pasti kan naik turun ya, nggak ada perasaan yang stay forever gitu. The feeling always come and go. Ya, mau itu perasaan yang happy, yang sukacita maupun perasaan yang sedih gitu. Jadi pasti come and go. Termasuk juga motivasi. Jadi pasti pernah nggak sih seorang Mary Riana down atau terdimotivasi? Pasti pernah. Pernah nggak sih merasa nggak percaya diri? Pasti pernah juga. Namanya juga manusia gitu. Nah tapi again, saya setuju banget seperti yang tadi Mbak Analisa bilang, kita harus tahu ya bahan bakarnya apa, kita harus tahu trigger sumbernya yang bisa menyemangati kita sendiri seperti apa. Nah kalau dulu pas lagi saya masih remaja, masih labil, mungkin saya masih meraba-raba ya, masih nggak tahu. Jadi perasaan saya tuh sangat tergantung dengan keadaan gitu. Jadi kadang-kadang kan, wah aku berubah-berubah gitu. Nah tapi sekarang setelah saya udah lebih tahu banyak, belajar banyak, ya saya tahu at least kalaupun saya merasa sedih dan merasa down, ya saya akan cari tahu triggernya apa, dan saya akan berusaha untuk bisa menyembuhkan mengobati lah, dalam arti ya kita kan udah tahu berarti ya kita bisa ngobatin, bisa tahu beberapa cara-caranya gitu. Nah jadi tergantung dari parahnya. Kalau apakah masih baru bersin-bersin doang ya kan berarti kan masih baru gejala, atau memang udah panas demam gitu. Nah jadi sama nih, kalau misalnya ini masih dalam tahap yang kayak ini is very normal, ya cara untuk bisa termotivasi sih simple ya, biasanya dengan dengar hal-hal yang positif juga bisa langsung semangat. Ya saya seringkali nonton video-video saya sendiri juga untuk mengingatkan saya dengar lagu positif gitu kan, karena dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, apa yang kita dengar kan itu berpengaruh banget. Nah itu biasa tahap awal ya. Nah tapi kalau misalnya memang udah down banget atau mungkin udah agak sulit nih, kan kita tahu
kira-kira seperti apa perasaannya. Nah, of course hal-hal yang eksternal itu nggak cukup sih. Biasanya caranya saya harus bisa mengeluarkan dan mengetahui ini apa yang saya rasakan dan kenapa. Dan saya bisa either saya menceritakan itu biasanya ke suami saya because he knows me better than myself seringkali ya kan. Dan ketika saya cerita ya saya bisa lebih merumuskan dan mengidentifikasikan. Nah, kalau saya bisa mengidentifikasikan akan lebih mudah untuk saya bisa move on ya. Karena yang lebih sulit itu ya saya juga nggak tahu nih apa yang saya rasakan dan apa triggernya, dan seringkali itu yang membuat kita jadi terjebak dalam perasaan seperti itu. Iya, nah jadi biasanya seperti itu sih, cerita, ngobrol, dan kalau benar-benar udah nggak bisa tertolong lagi atau udah nggak ada jawabannya ya biasanya cara yang paling selalu ampuh adalah ya dengan berdoa dan berserah. Iya, karena kan dia yang paling tahu, dia yang maha tahu, dan dia yang selalu punya jalan untuk setiap kesulitan kan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.